Tadi saya live TikTok, dan saat live TikTok ada 3 pertanyaan di dalamnya. Yang pertama, apa pendapat saya tentang demo 1 Maret besok? Yang kedua, apa pendapat saya tentang hak angket? Dan yang ketiga, apa pendapat saya tentang bagi-bagi sembako yang dituduhkan untuk kubu Prabowo Gibran yang melibatkan dana dari pemerintah? Baik saudaraku yang terkasih, saya akan menjawab. Pertanyaan pertama untuk demo 1 Maret. Saudaraku, kita pernah ada demo yang jauh lebih besar. Ingat kan ada 411 sama 212. Nah, demo itu membuat masyarakat Jakarta tumplek-blek. Dan itu demo sangat mengerikan. Tapi apa yang terjadi, semua bisa teratasi kan dengan baik. Pemerintah Indonesia memiliki TNI yang sangat banyak, memiliki Polri, ya anggota Polri yang sangat banyak. Apalagi 1 tahun 2 kali mereka merekrut tentara-tentara baru untuk dilatih dengan baik. Apakah kita kurang percaya dengan kondisi itu? Pasti ada yang akan mengamankan semua jenis demo yang ada di Indonesia, khususnya untuk besok. Prediksi saya besok yang demo itu-itu aja, yang digerakkan mahasiswa yang dibayar, yang digerakkan masyarakat yang dibayar, dan dari partai siapa yang menggerakkan? Partai Merah dan Partai Sapi. Untuk yang lainnya, saya pikir mereka berpikir bahwa ya kalah ya sudahlah. Karena kita melihat yang oposisi kan 2 partai itu kan. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua, yaitu tentang bagaimana pendapat saya tentang sembako yang dibagikan. Saudaraku yang terkasih, saya kira bukan hanya Pak Prabowo Gibran yang mungkin bagi-bagi sembako, atau mungkin para caleg, calon gubernur, calon caleg DPR RI yang bagi-bagi sembako, karena itu bukan rahasia umum lagi. Bulan Desember saya pun ada dikasih orang beras dan stiker gambar capres. Ya cuman nggak mau ngomong aja, karena gini loh, kita dikasih orang, ya dikasih diterima ya, perkara nanti stikernya mau dipasang atau enggak, kita kan juga bukan orang yang harus menerima karena harus memilih dia kan. Masyarakat kan juga seperti itu, ada bantuan, ada sembako, dikasih, ya sudah diterima saja. Bahkan sekeliling saya sini juga banyak kok yang terima angpau, amplop uang transport untuk nyoblos. Nah, dari berbagai caleg. Ada caleg yang nggak modal sama sekali, dan dia akhirnya juga tidak dapat suara, karena ini sudah menjadi budaya. Ya nggak perlu disebutkan lah, nggak perlu disebutkan. Tapi silahkan kalian bisa cek sendiri, tanya kanan kiri, termasuk sembako tadi yang dibagi di bulan 12. Anda tanya, mungkin Anda lihat di rumahnya ada tempelan stiker ya paslon tertentu. Ya karena mereka aja baginya bulan 12, kejauhan. Jangan sampai nggak ngaku ya. Nah kemudian pertanyaan yang berikutnya tentang apa tadi? Tentang hak angket. Nah, hak angket, gak usah khawatir deh masyarakat. Suara Janggar dan suara Manis itu digabung, itu masih ada selisih 16% dengan suara Prabowo Gibran. Jadi nggak usah khawatir ya, mau di model apapun nggak bisa. Mereka kan hanya ingin mencegah pelantikannya Pak Pragib kan.
ingin membatalkan kemenangan kan dengan berbagai macam cara. Sekarang gini, misalkan partai-partai mendukung yang ada di DPR, apa mereka nggak mikir 5 tahun ke depan mereka kan juga butuh posisi, baik posisi sebagai menteri, wamen, BUMN, dan lain-lain. Nah, kalau mereka sudah menyulitkan, nanti kan juga nggak dapat atau nggak bakalan dikasih lah posisi itu sama pemerintah, khususnya di bawah kepemerintahan presiden yang baru. Apakah mereka tidak mau jadi calon legislatif untuk 5 tahun yang akan datang, atau mungkin calon kepala daerah 5 tahun yang akan datang? Pikir panjang lah. Apalagi dampaknya dengan hak angket itu hanya orang-orang tertentu yang dapat sanksi, bukan kemenangannya dibatalkan. Pikirkan itu, masyarakat. Nah, jadi sudahlah, itu urusan pemerintah. Kenapa Pragib gak rame? Yang rame Janggar si 17%. Ya karena sudah menang dan gak mungkin bisa digoyahkan dengan berbagai macam cara. Orang DPR juga diem-diem aja kan, yang rame juga orang-orang yang ada di medsos kan. Sudah, masyarakat tenang aja. Mau pemilihan kayak apa, hasilnya bagaimana. Di tempatnya Butet Kertarajasa yang mengatakan Pak Jokowi ASU dan wedus. Nah, di tempatnya dia itu Janggar kalah. Di tempatnya Pak Janggar itu Pak Janggar kalah pemilu ulang. Kemudian satu lagi di Desa Kedungdung, Kramat, Sampang, pemilihan ulang malah Prabowo Gibran dapat 100%. Pak Janggar dan Pak Amin gak dapat seorang pun yang kasih suara. Semua suara diberikan kepada Prabowo Gibran. Rugi kan kalau mau bikin acara-acara yang aneh-aneh. Apalagi, percayalah masyarakat Indonesia, Pragib adalah pilihan rakyat. Mau wakil rakyat teriak-teriak, dimaklumi saja. Masalahnya PDI itu biasa menang, biasa bertahun-tahun, berapa periode presiden selalu nomor 1, selalu di atas. Makanya pada saat Janggar kalah, mereka shock. Begitu juga Janggar, yang hebatnya di medsos. Di medsos kita tampak luar biasa melihat dia, kita terpesona. Ternyata aslinya, ternyata dia kemelinti dan songong. Nah, sekarang Amin dari dulu kan dia disetir. Kita maklumi aja kalau nanti orang-orangnya Amin banyak bergerak untuk demo. Kenapa? Karena kan ada orang yang kepingin hutangnya segera dibayarkan. Apalagi jumlahnya nggak main-main, ratusan miliar. Kan pengennya cepet dibayar, nggak apa-apalah keluar uang berapa ratus juta. Yang penting dana ratusan miliarnya kembali. Kan maunya cuman itu aja. Jadi sebetulnya mereka semua itu nggak memikirkan rakyat Indonesia, coy. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka nggak pernah memikirkan kita. Mereka mikir bagaimana caranya menyelamatkan harga dirinya. Mereka mikir bagaimana caranya menyelamatkan uangnya. Kan itu. Jadi kita fan-fan aja. Oke?